Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bunga Sufi, kembali bersama saya Nana Salsabila. Hari ini di tempat yang asik banget nih kayaknya ya. Ada angin sepoi-sepoi, ditemani ada kolam ikan dan juga sawah-sawah. Nah, biasanya kalau suasananya seperti ini bisa tebak loh di mana. Betul sekali, kita ada di Kabupaten Pangandaran. Kayaknya kurang seru banget gitu ya kalau misalnya ke Kabupaten Pangandaran tapi nggak ngobrolin tentang Kabupaten Pangandarannya sendiri. Apalagi sekarang kan udah ada sistem baru nih, yaitu mulainya AKB atau adaptasi kebiasaan baru, yang selanjutnya bakal ada yaitu kegiatannya new normal. Nah, bagaimana ya keadaan new normal persiapannya di Kabupaten Pangandaran? Untuk itu kita ngobrol-ngobrol. Kalau new normal pada umumnya itu mungkin wewenang ada di Pak Bupati ya, yang lebih tahu, yang lebih khusus esensinya akan lebih bagus. Namun saya akan membahas masalah pendidikan. Nah, pendidikan dalam persiapan kegiatan di new normal ini ada dua hal yang kami siapkan. Yang pertama, manakala sekolah masuk seperti biasa. Dan satu lagi, manakala anak-anak didik dipekerjakan atau maksud saya belajar di rumah. Nah, untuk yang biasa saya kira tidak usah diceritain gitu ya, karena itu udah normal seperti itu. Ya. Namun dalam new normal ini, apabila besok hari sudah ada instruksi baik dari Kemendikbud, dari Bupati, dari gubernur dengan dinas pendidikan masing-masing di provinsi, itu kami sudah mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang pertama, kami tetap menggunakan kurikulum yang ada, kurikulum 13. Namun dalam implementasinya ada beberapa hal yang di luar kebiasaan. Yang pertama, kalau masuk sekolah di era new normal ini, maka pertama anak didik kita itu dibagi shift. Per shiftnya itu maksimal 10 orang sesuai dengan gugus COVID yang diharuskan. Ada berapa shift nih, Pak? Nanti tergantung jumlah sekolah yang ada di ruangan tersebut. Umpamanya, manakala kelas 1 SD atau kelas 2 sampai kelas 6 atau SMP, di SD itu jelas ada yang muridnya kurang dari 10, berarti itu satu shift saja. Kalau muridnya ada 30, maka saya bikin 3 shift. Shift hari Senin, shift Selasa, shift Rabu. Jadi anak besar kemungkinan belajar tatap muka itu kalau 3 shift hanya 2 hari per 1 minggu. Namun kami sudah mempersiapkan juga modul yang harus dipelajari di rumah. Yang isi modul tersebut, satu, pendidikan karakter, yang di dalamnya pendidikan karakter itu yang bungkusnya itu adalah pendidikan ada 3 domain ya, satu afektif sikap, lalu yang kedua kognitif ilmu pengetahuan, yang ketiga psikomotor. Nah, anak itu harus mengenal siapa sih orang tuanya dengan bentuk pekerjaan apa. Jadi lebih ke ranah afektif dan ranah psikomotorik. Karena ilmu pengetahuan itu ada di modul yang tidak akan merepotkan orang tuanya itu sendiri. Satu itu. Yang kedua, guru-guru itu wali kelasnya wajib hukumnya mengontrol ke rumah, manakala kita menggunakan belajar di rumah kayak sekarang ini. Jadi ada yang datang ke sana ke rumah, ngobrol, sambil memberikan arahan bagaimana kehidupan kita itu. Yang kedua, dalam konteks anak belajar, kalau masuk ke sekolah, satu, tidak ada kantin. Karena untuk anak SD maksimal belajar 3 jam, untuk anak SMP 4 jam. Jadi tidak ada waktu istirahat. Kenapa tidak ada waktu istirahat? Kalau istirahat anak berkerumun, tidak tahu jajaran apa. Maka anak lebih bagus membawa dari rumah dengan makanan yang sehat. Bawa bekal sendiri, betul. Nah, jadi dia makan dengan cuci tangan, pakai masker, lalu memakai hand sanitizer juga. Nah, itu juga hand sanitizer itu diberikan pengarahan karena terlalu banyak menggunakan alkohol juga tidak bagus. Nanti ke kulit anak rusak. Dan membuat kering juga ya, Pak? Nah, membuat kering. Itulah kalau belajar di sekolah menggunakan sistem shift dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami susun. Kalau di rumah itu
wali kelas yang datang berkunjung ke rumah. Terus anak nanti ditagih. Contoh, apakah anak tersebut 5 waktu sholat tidak kelewat kalau umat Islam? Lalu kalau orang tuanya bohong, ya mungkin dia menutupi kekurangan anaknya sendiri. Lalu yang kedua, pernahkah anak tersebut membantu pekerjaan orang tua? Misalkan beliau nelayan, apakah anak didiknya tahu pekerjaan nelayan itu apa? Maka anaknya akan mengenal lingkungan ini, akan lebih dekat, lebih akrab, lebih ini. Nah, nanti pelajaran-pelajaran itu di modul itu ada yang sifat penugasannya itu hanya untuk dikuasai oleh anak. Jadi karena apa? Karena kami punya 2 visi, punya 2 tujuan. Satu, pencapaian kurikulum harus dicapai, juga daya serap ke anak harus ada. Kalau ditanya efektif tidak Pak cara belajar demikian? Nah, pertanyaan itu harusnya tidak usah diucapkan. Betul. Karena dengan situasi apa? Seperti ini ya Pak Seperti ya. ini dalam kondisi keterpaksaan, Iya. mana ada yang efektif dan efisien. Betul sekali. Pasti kita mengikuti alur-alur beda dengan belajar seperti Semula biasa. ya. Ya itu makanya alhamdulillah sekarang masih belajar di rumah. Kami melakukan seperti itu, sudah ada kan ditayangkan di TV F1 di mana itu, bahwa guru di Pangandaran dari rumah ke rumah. Tujuannya adalah apa? Agar pendidikan dan pembelajaran itu tetap masuk ke anak didik yang ada di Kabupaten Pangandaran demi mempertahankan kualitas dan mutu, juga anak sehat. Itu sementara. Oke, nah Pak, ingin tahu juga kan tadi disebutkan juga oleh Bapak bahwasannya kalau setiap shift itu bisa dalam seminggu 2 kali ya anak untuk mengikuti shift. Kalau belajar misalkan mengajar kalau 3 tatap shift, muka ya. Kalau misalnya 3 shift. Nah, dalam satu shift itu mereka mengikuti acara belajar mengajar ini berapa lama gitu durasinya? Durasinya kalau SD 3 jam itu. Kalau SMP 4 jam. Kenapa? SMA juga dengan Kalau SMA saya tidak paham, karena SMA itu ada di bawah naungan provinsi ya. Oh, baik. Kami ini hanya SD dan SMP, lalu TK juga sama Kober, seperti itu aliansinya. Jadi masalah-masalah yang ada di rumah itu bisa dipecahkan dalam kurun waktu 3 jam pembelajaran. Jadi nanti anak akan paham bila mana tidak paham soal apa, permasalahan apa, nah dipecahkan di sekolah di saat dia tatap muka dengan guru. Kalau masuk ke sini, kalau tidak tadi guru yang datang ke rumah memberikan penjelasan terhadap anak didik. Pak, atau capek, ya pasti capek. Yang namanya bekerja pasti capek. Iya. Nah, sedangkan untuk modul yang sistemnya guru mendatangi rumah sendiri itu hanya untuk memantau saja ya Pak ya, tidak diberikan durasi waktunya berapa lama. Oh iya, memantau aja. Waktunya tergantung anak didik yang ada di rumah itu. Jadi hanya memberikan modul pembelajarannya seperti apa untuk di-sharekan kembali ke anak-anak yang lainnya. Iya, betul. Jadi misalkan datang ke sana hari ini tentang matematik, jadi yang mana pokok bahasannya akan disampaikan. Besok hari misalkan IPS atau apa gitu kan. Akhirnya anak nanti paham, oh ini minimal lah. Anak tidak lupa akan belajar. Dimulai kapan nih kalau untuk new normal pembelajaran? Udah dimulai. Sejak kemarin-kemarin sudah berjalan terus kamu. Untuk yang bagian shift seperti itu modul? Kalau untuk shift itu kan tidak menggunakan modul kalau untuk shift, tapi menggunakan KBM langsung dari persiapan. Sudah berjalan itu sudah berlaku? Enggak, kan sekarang belum disuruh masuk sekolah. Nanti mungkin di bulan depan ya Pak ya? Kalau misalkan di bulan depan amit-amit ya situasinya tetap seperti ini, anak dipaksakan harus sekolah, itu kami menggunakan sifat itu ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami susun. Ya. Dan sesuai juga dengan protokol kesehatannya ya? Tidak lepas dari itu. Betul sekali. Ini yang saya ngomong tidak ngomongin protokol kesehatan, tapi ini sedang menjabarkan bagaimana protokol kesehatan dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Jadi judulnya di protokol itu. Nah, oke, seru banget ya. Jadi pemirsa semuanya sudah tahu dong bagaimana sih untuk persiapan kegiatan new normal di Kabupaten Pangandaran khususnya di bidang pendidikan ini. Untuk tahapan di SMP, SD, TK, Kober juga ya Pak ya, tadi sudah dijelaskan. Dan sangat ini sekali ya, sangat terperinci sekali. Jadi buat ibu-ibu di rumah, terutama masyarakat yang berada di Kabupaten Pangandaran, nggak usah takut lagi nih. Kalau misal anak-anaknya nanti pas masuk lagi sekolah seperti apa nih, takut banyak banget ya Pak ya. Iya, untuk informasi kepada kepala sekolah dari Dinas Pendidikan, itu setiap
kecamatan itu ada telekonfer dengan kita. Oh, baik. Jadi kepala sekolah telekonfer dengan kita, program minggu ini, bulan ini. Jadi mereka udah paham semua. Kami jalan telekonfer di sini, alhamdulillah dengan sinyal yang bagus di Pangandaran itu tidak ada sekolah yang tidak ada sinyalnya. Jadi kita bisa komunikasi, termasuk rapat pun saya menggunakan telekonfer, tidak berkumpul di kantor. Jadi menggunakan virtual ya, Ya, Pak ya? virtual betul. Ya, karena memang Termasuk keadaannya wisuda seperti pun ada yang melaksanakan wisuda, itu wisuda virtual. Oh, Anak-anak SMP itu. iya, baik. Wah, karena memang kondisi psikonya yang tidak memungkinkan, yang memang harus menggunakan virtual dengan Iya. teknologi yang mau nggak mau kita harus belajar ya, Pak ya? Iya, dari situasi ini. Oke. Wah, Bapak terima kasih atas waktunya ya, Pak ya. Sama-sama. Oke, dan tidak terasa juga waktunya sudah harus pamit undur diri, dan saya Nana Salsabila bersama Bapak. Surman. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.